Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan BBLR? Nah, bisa dilihat tabel seperti berikut ini. Merokok yang tidak ada 86 dan 29, totalnya 115. Dan yang iya, yang ada yang tidak 44 dan yang iya 30, totalnya 74. Sedangkan untuk total yang tidak adalah 130 dan total untuk yang iya adalah 59. Untuk total keseluruhannya adalah 189. Untuk yang pertama kita perumusan hipotesis terlebih dahulu. Yang pertama H0, tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Yang kedua adalah H1, ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai frekuensi. Nah, untuk rumusnya sendiri, Fe sama dengan T kolom dikali T baris dibagi dengan T seluruhnya. Nah, untuk T kolomnya yang ini, T barisnya yang ini, dan T seluruhnya adalah ini. Baik, yang pertama kita akan mencari hasil 86. Untuk pertama, T kolom dari 86 yaitu 130. Jadi ditulis di sini 130 dikali dengan T baris dari 86 yaitu 115 dibagi dengan T keseluruhan yaitu 189. Nah, totalnya adalah 79,10. Selanjutnya yang kedua kita akan mencari 29 ini. Nah, untuk T kolom dari 29 adalah 59. Jadi ditulis di sini 59 dikali dengan 115 yaitu T baris dari 29. Selanjutnya dibagi dengan total keseluruhan yaitu 189 sama dengan 35,90. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang 44. Nah, untuk T kolom dari 44 sendiri adalah 130. Jadi kita tulis 130 dikalikan dengan T baris dari 44 yaitu 74 dan dibagi dengan T keseluruhan yang memiliki hasil 50,90. Selanjutnya yang terakhir adalah kita cari 30. Nah, untuk T kolom dari 30 sendiri yaitu 59. Jadi kita tulis 59 dikalikan dengan T baris dari 30 yaitu 74 dibagi dengan T keseluruhan yaitu 189. Totalnya adalah 23,10. Nah, untuk total sendiri yaitu 130 dan ini 59. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencari X hitung. Nah, untuk mencari X hitung kita harus mengetahui nilai dari G². Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisi tabel-tabel berikut. Yang pertama, rumusnya adalah F0 dikurangi Fe. Untuk yang pertama 86 dikurangi 79,10. Hasilnya adalah 6,9. Untuk yang kedua 29 dikurangi dengan 35,90. Untuk hasilnya adalah min 6,9. Selanjutnya adalah 44 dikurangi 50,90. Untuk hasilnya min 6,9. Dan yang terakhir 30 dikurangi 23,10. Untuk hasilnya 6,9. Selanjutnya adalah F0 dikurangi Fe dikuadratkan. Untuk hasilnya sendiri yaitu yang pertama 6,9 kuadrat yang hasilnya 47,61. Dan yang kedua min 6,9 dikuadratkan. Untuk hasilnya 47,61. Yang ketiga min 6,9 dikuadratkan. Untuk hasilnya 47,61. Dan yang terakhir
6,9 dikuadratkan. Untuk hasilnya sama 47,61. Selanjutnya adalah mencari yang rumusnya F0 dikurangi FE dibagi FE dikuadratkan. F0 sendiri ini 8, untuk yang pertama F0 nya 86 dikurangi dengan FE dikuadratkan dibagi dengan FE sendiri, hasilnya adalah 0,60. Untuk yang kedua hasilnya adalah 1,33. Untuk yang ketiga hasilnya adalah 0,94. Dan untuk yang terakhir hasilnya adalah 2,06. Nah, jadi kita bisa temukan X kuadrat X hitung hasilnya adalah 4,92, yaitu total dari ini. Jadi untuk mencari X tabel maka diketahui taraf signifikannya yaitu 0,05. Dan kita akan mencari DB. DB nya rumusnya C-1 dalam kurung R-1. Nah, untuk kolomnya tadi 2-1 dan tadi juga barisnya ada 2, jadinya 2-1 juga. Jadi totalnya adalah 1. Nah, kita akan melihat derajat bebas. Kita akan mencari 1 dan 0,05. Jadi kita melihat angkanya 1 dan 0,05 sehingga ditemukan X tabel 3,841. Jadi kita tulis X tabelnya adalah 3,841. Ditemukan X tabel 3,841 dan X hitungnya 4,92. X hitung lebih besar daripada X tabel karena 4,92 lebih besar daripada 3,841. Kesimpulannya K0 ditolak dan H1 diterima sehingga terdapat hubungan yang signifikan kebiasaan antara merokok dengan BBLR. Dan selanjutnya adalah contoh soal kedua dengan masalah apakah antara kedua golongan pegawai yang berbeda pangkatnya itu terdapat perbedaan sikap yang signifikan tentang kemungkinan dipotong gaji mereka setiap bulan untuk keperluan asuransi pensiun. Selanjutnya perhatikan tabel ini ya. Ada dua status yaitu pegawai golongan 3 ke atas dan pegawai golongan 3 ke bawah. Ada kolom setuju, tidak setuju dan total. Dengan pegawai golongan 3 ke atas jumlah setuju 15, tidak setuju 15 dan total 30. Kemudian pegawai golongan 3 ke bawah yang setuju itu 40 dan tidak setuju 10 dengan total 50 sehingga didapat total setuju 55, tidak setuju 25 dan total 80. Selanjutnya yaitu mencari FE atau frekuensi yang diharapkan dengan rumus total baris dikali total kolom per T seluruh A. Contoh FE 1 30 kali 55 per 80 didapat dari mana total baris yaitu 30, kemudian ada total kolom 55 per 80 hasilnya 20,625. Kemudian FE 2 30 dikali 25 per 80 dengan hasil 9,37. FE 3 50 dikali 55 per 80 sama dengan 34,375. Dan FE 4 yaitu 50 kali 25 per 80 sama dengan 15,625. Dari FE yang sudah dicari ini kemudian dipindahkan ke tabel. Selanjutnya mencari FE 0 min FE sama dengan 15 dikurangi 20,625 yaitu min 5,625. Ini juga sama 15 dikurangi 9,375 yaitu 5,625.
Kemudian 40 dikurangi 34,375 yaitu 5,625. Kemudian 10 dikurangi 15,625 yaitu min 5,625. Kemudian ini jika dihasilkan sama dengan 0. Selanjutnya menguadrakan F0 min Fe, yaitu min 5625 kuadrat sama dengan 31,6400625. Kemudian 5,625 kuadrat yaitu 31,6400625. 5,625 kuadrat yaitu 31,6400625. Min 5,625 kuadrat yaitu 31,6400625. Kemudian kuadrat ini dibagi dengan Fe sama dengan 1,5341. Dan ini 3,3750. Ini dibagi dengan ini ya, yaitu 0,9205. Kemudian 2,0250. Maka ditemukan X kuadrat sama dengan 7,855. Kemudian mencari DB atau derajat bebas lambung C-1R-1C. Ini kolom, R ini lajur. Kolomnya tadi diketahui 2 dan lajur R diketahui 2. Maka DB sama dengan 2-1, 2-1 sama dengan 1. Dengan taraf signifikansi 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian kita lihat tabel. DB-nya tadi 1 dengan taraf signifikansi 0,05, maka didapat 3,841. Maka 7,855 lebih besar dari 3,841 atau X kuadrat itu lebih besar dari X kuadrat tabel. Maka K0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3. Di sini ada soal pada suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin. Para peneliti ingin melihat ada tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Berikut data-data yang tersedia. Ini data-data yang kita kumpulkan. Di sini ada pria hobi berkebun ada 37, pria hobi komputer ada 27, pria hobi olahraga ada 39, dan pria hobi berbelanja ada 35. Lalu di sini ada totalnya 128 pria. Lalu di sini ada wanita hobi berkebun ada 17 orang, wanita hobi komputer ada 27, wanita hobi olahraga ada 15, dan wanita hobi belanja ada 39. Jadi totalnya 88. Di sini ada total juga antara pria dan wanita hobi berkebun ada 54. Lalu pria wanita hobi komputer ada 54 dan pria wanita hobi olahraga ada 44 dan pria wanita hobi belanja ada 64, sehingga totalnya sama yaitu ada 216. Selanjutnya yaitu dengan perumusan hipotesis.
Di sini ada terima H0 jika konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu terima H1 jika tidak terdapat konsisten atau ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, setelah merumuskan hipotesis, kita ke hitung nilai frekuensi yang diinginkan atau FE. Di sini ada nilai hitung FE pada setiap selnya dihitung dengan rumus dengan FE, yaitu total baris dikali total kolom dibagi total seluruhnya. Tadi kan sebelumnya pada tabel ada 8 sel, jadi kita hitung setiap selnya. Jadi nilai FE pada sel pertama tadi ada 128 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 32. Pada sel kedua yaitu ada 88 dikali 54 dibagi 216 dapat 22. Sel ketiga yaitu 128 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 32. Sel keempat yaitu ada 88 kali 54 dibagi 216 sama dengan 22. Sel kelima yaitu 128 dikali 44 sama dengan 216 dibagi 216 sama dengan 26. Sel keenam yaitu 88 dikali 44 dibagi 216 sama dengan 18. Sel ketujuh 128 dikali 64 dibagi 216 sama dengan 38. Dan yang sel ke-8, sel terakhir yaitu 88 dikali 64 dibagi 216 sama dengan 26. Selanjutnya, setelah tadi kita mencari FE, kita mencari nilai C-square atau mencari dengan X hitung. Dengan rumus X hitung yaitu sigma FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. Jadi ini tadi rumus data-data yang kita dapat tadi kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama FO 37 dikurangi 32 kuadrat dibagi 37. Yang data selanjutnya yaitu 11 dikurangi 22 dikuadratkan dibagi 17. Ditambahkan 27 dikurangi 32 kuadrat dibagi 27. Ditambahkan lalu 27 dikurangi 22 kuadrat dibagi 27. Lalu ditambahkan lagi 29 dikurangi 26 kuadrat dibagi 27. Lalu data selanjutnya ditambahkan dengan 29 dikurangi 26 kuadrat dibagi 29. Ditambahkan 15 dikurangi 18 dikuadratkan dibagi 15. Ditambahkan lagi 35 dikurangi 38 kuadrat dibagi 35. Dan ditambahkan lagi 29 dikurangi 26 dikuadratkan dibagi 39. Dari ini tadi hasil dari X hitung yaitu 5,47. Jadi kita sudah mendapatkan X kuadrat hitungnya. Selanjutnya kita mencari nilai DF. Di sini diketahui tadi dari tabel sebelumnya kita ketahui bahwa ada baris R2 dan kolomnya ada 4. Di sini ada rumus yaitu seperti yang sebelumnya. Rumusnya yaitu dengan R dikurangi 1 dikalikan C dikurangi 1. Tadi kan R-nya ada 2, jadi 2 dikurangi 1 dikalikan dengan kolomnya 4 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 yaitu 1 dikalikan 3 yaitu didapatkan DF yaitu 3. Jadi dari sebelumnya kita dapat X kuadrat hitungnya ada 5,47, DF-nya yaitu 3 dan kita ketahui alfa yaitu atau derajat hitungnya ada 0,05. Selanjutnya kita mencari X tabel. Mencari X tabel yaitu dengan kita mencari ini sama ini kita cari di sini. DF-nya kan 3, ini kita cari 3. Lalu di sini tuh ada alfanya 0,5, di sini 0,5. Jadi kita dapatkan X tabel yaitu 7,815. Jadi kita dapat X tabel yaitu 7,815. Nah, selanjutnya dengan menggunakan area penolakan maka didapatkan tolak H0 jika X kuadrat itu lebih besar dari X kuadrat tabel. Nah, di sini tadi kita dapatkan, kita bandingkan X kuadrat hitungnya dibandingkan dengan X kuadrat tabelnya.
sudah hitungnya ada 5,47 dibandingkan dengan X tabelnya yaitu 7,815. Nah, di sini berarti X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, selanjutnya dengan demikian karena ini X kuadrat itu lebih kecil dari X kuadrat tabelnya, dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak sehingga konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan.